Di dunia militer, ada unit-unit elit yang dikenal karena kemampuan tempurnya yang luar biasa. Salah satunya adalah Denjaka atau Detasmen Jalamangkara, pasukan elit TNI AL yang memiliki spesialis dalam operasi bawah air, infiltrasi laut, dan pertempuran jarak dekat. Dibentuk dari prajurit terbaik Korps Marinir dan Kopassus, mereka dikenal sebagai petarung tangguh yang tidak hanya menguasai teknik militer modern, tetapi juga memiliki fisik dan mental baja. Kisah ini terjadi di Laut Cina Selatan, wilayah yang penuh ketegangan geopolitik. Dalam sebuah operasi pengintaian rahasia, dua anggota Denjaka harus menghadapi dua tentara Vietnam yang mencoba mengintimidasi mereka. Dengan tangan kosong, tanpa senjata, pertarungan brutal pun tak terhindarkan. Ikuti terus video ini sampai selesai, agar kita semua tahu betapa hebatnya prajurit TNI kita. Salam NKRI harga mati. Prajurit Denjaka yang akan menghadapi tentara Vietnam adalah Kapten Aditya Pratama. Berusia 34 tahun, memiliki ciri fisik tinggi 183 cm, tubuhnya kekar dan atletis, kulit sawo matang dan wajah tegas dengan sorot mata yang tajam. Memiliki keahlian spesialis infiltrasi laut dan pertempuran jarak dekat. Ahli dalam Krav Maga dan pencak silat. Kemampuan menyelam hingga 60 meter tanpa alat bantu oksigen. Prestasi: juara satu kejuaraan tembak taktis TNI 2023 dan berhasil mengevakuasi Sandra dalam operasi rahasia di perairan Natuna. Lalu ada Serka Bagus Wijaya, usia 31 tahun, ciri fisik tinggi 178 cm, tubuh padat berotot, wajah keras dengan rahang kokoh. Memiliki keahlian Brazilian Jiu-Jitsu dan Muay Thai. Dia mahir dalam taktik senyap dan serangan kilat. Daya tahan luar biasa terhadap tekanan fisik dan mental. Dan dia berprestasi pernah melawan 5 tentara asing dalam latihan tanding dan menang dalam 2 menit. Juara nasional bela diri militer 3 kali berturut-turut. Sementara di sisi lain, tentara Vietnam Letnan Nguyen Van Puch, usia 35 tahun, tinggi 175 cm, tubuhnya ramping tapi berotot, wajah berkarakter dengan ekspresi licik. Ahli dalam Wing Chun dan teknik kuncian cepat. Memiliki refleks yang sangat cepat dalam pertarungan jarak dekat dan pernah bertugas dalam operasi kontra pemberontakan di pedalaman Vietnam. Lalu kemudian ada Sersan Tran Min Hoa, usia 32 tahun, tinggi 177 cm, tubuh tegap, dada bidang dengan lengan kekar. Memiliki keahlian mahir dalam Phovinam, yaitu bela diri tradisional Vietnam yang berfokus pada tendangan akrobatik dan serangan tangan kosong mematikan. Spesialis pertempuran di air dan mampu menyelam tanpa alat selama lebih dari 3 menit. Juara bela diri tempur Vietnam 2 kali berturut-turut. Malam itu, di tengah lautan yang gelap, 2 anggota Denjaka sedang melakukan pengintaian rahasia di sebuah pulau kecil dekat perbatasan. Mereka sedang dalam misi mengawasi aktivitas ilegal di perairan sengketa. Namun tanpa diduga, 2 tentara Vietnam juga berada di pulau itu dengan tujuan yang sama, mengamankan wilayah mereka. Ketegangan meningkat saat Kapten Aditya dan Serka Bagus bertemu dengan Letnan Nguyen dan Sersan Tran di dermaga kayu tua. Tidak ada senjata yang teracung, hanya tatapan tajam yang saling menusuk. Kalian bukan nelayan, dan kalian pasti bukan warga sipil, kata Letnan Nguyen dengan nada sinis. Kapten Aditya tetap tenang.
Begitu juga dengan kalian, balasnya. Sersan Tran tertawa kecil. Sepertinya kita harus melihat siapa yang lebih pantas berada di sini. Dan tanpa aba-aba, pertarungan pun dimulai. Letnan Nguyen menyerang lebih dulu, meluncurkan serangkaian pukulan Wing Chun yang cepat ke arah Kapten Aditya. Namun Aditya yang sudah terlatih dalam Krav Maga menghindar dengan cekatan dan membalas dengan satu pukulan siku ke dagu lawannya. Nguyen terdorong ke belakang. Darah mulai merembes dari sudut bibirnya. Di sisi lain, Serka Bagas berhadapan dengan Sersan Tran. Tran melakukan tendangan tinggi khas Ho Phi Nam, tetapi Bagas membaca gerakan itu. Dengan sigap ia menangkap kaki Tran, lalu memutarnya dengan teknik Brazilian Jiu-Jitsu. Tran terjatuh ke tanah, tetapi dengan cepat bangkit kembali. Matanya kini lebih serius. Marah karena serangannya gagal, Letnan Nguyen kini lebih agresif. Ia menyerang Kapten Aditya dengan pukulan beruntun ke arah dada dan perut. Salah satu pukulan berhasil mengenai Aditya, membuatnya mundur satu langkah. Namun Aditya tidak tinggal diam. Ia melompat maju dan menghantamkan lututnya ke perut Nguyen. Nguyen terhuyung, tapi dengan refleks cepat, dia menangkap lengan Aditya dan mencoba menguncinya. Sementara itu Sersan Tran berhasil menendang Serka Bagas di bahu. Duk! Bagas terdorong ke belakang, tetapi tidak terjatuh. Ia justru tersenyum dan maju kembali dengan kombinasi pukulan cepat ke arah Tran. Tran mencoba bertahan, tetapi satu tinju keras mengenai pipinya. Tran terhuyung dan darah mulai keluar dari hidungnya. Kapten Aditya berhasil melepaskan diri dari kuncian Nguyen dengan teknik Krav Maga. Ia langsung membanting tubuh Nguyen ke tanah dan melanjutkan dengan satu pukulan ke pelipis lawannya. Nguyen berusaha bangkit, tetapi Aditya sudah lebih dulu menendangnya tepat ke perut. Nguyen jatuh dan kali ini tidak bisa bangkit lagi. Di sisi lain, Serka Bagas menggunakan teknik Muay Thai. Ia melepaskan serangan lutut bertubi-tubi ke arah Sersan Tran yang kini mulai melemah. Satu tendangan memutar dari Bagas mengenai kepala Tran. Sersan Tran terjatuh, mengerang kesakitan. Dua tentara Vietnam kini terkapar di tanah. Sementara Kapten Aditya dan Serka Bagas tetap berdiri tegap. Nafas mereka tetap stabil, seolah pertarungan ini hanyalah pemanasan. Kapten Aditya menatap lawannya yang tak berdaya. Jangan pernah meremehkan prajurit TNI lagi. Tanpa berkata lagi, mereka meninggalkan lokasi dengan membawa keberhasilan misi mereka. Malam itu Denjaga sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah petarung sejati yang tak tertandingi. Salam NKRI, harga mati.